Di sesi ini, saya akan berbagi seputar bahan tanam kelapa sawit yang terdiri dari 1. Konsep bahan tanam unggul. 2. Karakteristik bahan tanam unggul. 3. Identifikasi bahan tanam unggul. Dengan mengikuti sesi ini, akan meningkatkan kemampuan dan pemahaman tentang bahan tanam unggul. Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam mengelola perkebunan kelapa sawit adalah faktor genetik. Genetik dalam artinya adalah bahan tanam. Bahan tanam seperti apa yang menjadi faktor penentu? Tentu saja bahan tanam unggul. Bahan tanam unggul adalah bahan tanam yang diperoleh dari persilangan yang jelas dan terpilih antara dua tetua, yaitu tetua atau induk jantan berjenis Piscifera dengan tetua atau induk betina berjenis Dura. Dari persilangan ini akan menghasilkan Tenera. Tanaman induk Dura ini berasal dari pohon kelapa sawit yang ditanam di Kebun Raya Bogor pada tahun 1848, dikenal sebagai Deli Dura. Sedangkan tanaman induk Piscifera berasal dari berbagai sumber di Afrika telah digunakan sejak tahun 1914 untuk menghasilkan berbagai persilangan. Seperti apa proses menghasilkan kecambah unggul dapat dilihat pada video berikut ini. Proses produksi benih. Untuk menghasilkan bahan tanam kelapa sawit unggul, digunakan prosedur seleksi, yaitu Reciprocal Recurrent Selection or RRS, dan Family and Individual Palm Selection or FIPS. Prinsip dari RRS dan FIPS adalah memperbaiki secara serentak daya gabung dari dua tetua atau induk, yaitu induk Dura dengan induk Piscifera, yang pada akhirnya akan diperoleh suatu kombinasi hibrida yang terbaik. Setelah terpilih induk Dura dan Piscifera, selanjutnya adalah dilakukan inspeksi bunga jantan untuk memperoleh polen atau tepung sari, dan inspeksi bunga betina untuk mengetahui pohon mana saja yang akan siap diserbuki. Ketika ditemukan bunga betina, terlebih dahulu dibersihkan dari seludang dan duri pada pelepah daun. Setelah itu, dibungkus dengan bagging yang sudah disemprot dengan insektisida untuk menghindari adanya serangga yang menempel. Pembungkusan bunga betina dilakukan minimal 10 hari sebelum antesis. Tujuan dari pembungkusan ini untuk menghindari adanya kontaminasi tepung sari dari luar bunga ataupun antar pohon, dan untuk menjaga identitas dan kemurnian keturunan dari pohon induk. Begitu juga dilakukan dengan perlakuan yang sama ketika ditemukan bunga jantan, dan pembungkusan bunga jantan juga dilakukan minimal 10 hari sebelum antesis. Panen bunga jantan dilakukan sekitar 10-15 hari setelah pembungkusan, di mana bunga mulai mekar ditandai dengan terbukanya kelopak bunga, keluarnya tepung sari dari sebagian spiklet bunga sekitar 60-70%, dan tercium bau yang spesifik. Tandan bunga jantan yang telah dipanen langsung dibawa ke laboratorium dalam keadaan terbungkus untuk dikering anginkan selama lebih kurang 3 jam dan diambil tepung sarinya dengan cara tandan bunga jantan dipukul-pukul untuk memisahkan tepung sari dari spiklet lalu diayak. Tepung sari yang telah diayak dikeringkan selama 24 jam pada wadah, di mana pada wadah diisi dengan silika gel. Setelah itu diamati tingkat kehidupan tepung sari melalui mikroskop. Tepung sari dimasukkan ke botol pulper dan siap untuk proses penyerbukan. Penyerbukan bunga betina dilakukan biasanya sekitar 10 hari setelah pembungkusan. Terlihat sebagian besar kepala putih telah membuka sekitar 60%. Penyerbukan dilakukan melalui jendela plastik dengan botol pulper yang berisi polen. Setelah selesai diserbuki, lalu jendela plastik ditutup kembali. Pembungkus dibuka sekitar 15 hari setelah penyerbukan. Tandan yang telah diserbuki ditandai dengan kepala putih telah berwarna coklat kehitaman.
Setelah 5-6 bulan dari penyerbukan, buah yang sudah matang secara fisiologis siap dipanen untuk diambil bijinya. Setelah dipanen, tandan panen yang memiliki kualitas baik kemudian dipisahkan spikulate dari stalk. Selanjutnya dilakukan proses pemipilan, yaitu memisahkan buah dari spikulate. Buah yang telah dipipil lalu dikupas. Buah yang telah dikupas menjadi biji direndam dengan fungisida dengan bahan aktif mancozeb selama 3 menit. Lalu dikering anginkan selama 24 jam. Selanjutnya dilakukan penyortiran atau penyeleksian. Benih yang baik distempel laser sebagai identitas produsen lalu dibawa ke ruang penyimpanan dengan suhu ruangan 20-25 derajat Celcius. Kemudian dilakukan tahap pematahan dormansi dan pengecambahan dengan 3 cara, yaitu 1. Perendaman tahap pertama. Perendaman dilakukan selama 7 hari untuk meningkatkan kadar air dari 14% menjadi 18%. Pada perendaman diberi oksigen dengan aerator secara terus-menerus untuk menghindari kondisi anaerob. Selanjutnya dilakukan proses pengeringan selama 1 hari. 2. Pemanasan benih. Benih yang telah kering dipanaskan dengan suhu 40 derajat Celcius selama 60 hari. Benih yang dipanaskan dikeluarkan setiap minggu selama 5 menit untuk memperoleh oksigen dan diperciki air secukupnya agar tidak terlalu kering. 3. Benih selanjutnya direndam kembali selama 3 hari untuk meningkatkan kadar air dari 18% menjadi 22-24%. Lalu benih dikeringkan kembali selama 5-8 jam. Benih kemudian dibawa ke ruang perkecambahan dan dikecambahkan dengan suhu ruangan 28-32 derajat Celcius. Jika telah berkecambah, benih dikeluarkan untuk dipilih atau sortasi. Lalu, benih siap untuk dikemas. Di samping itu, bahan tanam kelapa sawit unggul juga bisa dihasilkan dari pemuliaan yang diperbanyak secara vegetatif dengan teknik kultur jaringan secara in vitro. Bagian tanaman yang digunakan untuk memulai suatu kultur dinamakan explant. Explant dapat berupa ujung tunas, bagian batang, bagian daun, bagian bunga, ujung akar, bagian dari biji, atau biji yang sangat kecil. Pemilihan explant sangat penting karena tidak semua bagian tanaman mempunyai kemampuan sama untuk beregenerasi in vitro. Jaringan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk beregenerasi in vitro adalah jaringan muda yang meristematik. Pada gambar ini, pemilihan explant berasal dari daun atau orted. Tujuan perbanyakan ini untuk memperoleh karakter dan sifat yang mengikuti induk, ibaratkan fotokopi satu sama lain. Bagaimana teknik kultur jaringan? Dapat dilihat pada video berikut ini. Pengadaan bahan tanam melalui kultur jaringan. Teknik yang digunakan dalam pengadaan bahan tanaman secara kultur jaringan adalah melalui embryogenesis somatik. Embrio somatik diperoleh dari jaringan daun atau pelepah yang susunannya seperti embrio yang berasal dari kalus. Dengan cara ini akan dihasilkan klon yang bersifat sama dengan tetuanya. Diawali dengan pemilihan orted atau pelepah muda di atas titik tumbuh, lalu orted dipotong dengan panjang sekitar 1 meter, kemudian disimpan ke dalam wadah aluminium yang sudah steril. Bekas luka potongan orted disterilkan dengan larutan fungisida, lalu dibawa ke laboratorium untuk diproses. Selanjutnya dilakukan pembuatan media untuk media tumbuhnya explant. Kemudian explant ditanam pada media, dan setelah 30 hari terbentuk kalus. Lalu kalus diisolasi dan dipindahkan ke media yang berbeda untuk proses embryogenesis. Kalus membentuk embrio, lalu embrio yang telah matang aktif membelah, membentuk globular, torpedo, lalu plantula atau tanaman. Kemudian plantula dipindahkan ke media untuk perkembangan dan perbanyakan pupus. Planet yang sudah siap ditanam dipindahkan dari kondisi in vitro atau terkontrol ke pembibitan greenhouse. Proses ini disebut aklimatisasi. Setelah ramet berumur 2-3 bulan, dipindahkan ke pre-nursery dengan intensitas cahaya 50%.
Sifat ekonomis yang penting dari kelapa sawit salah satunya adalah ketebalan cangkang. Berdasarkan ketebalan cangkang terdiri dari 3 tipe, yaitu Dura, Piscifera, dan Tenera. Dura memiliki cangkang tebal 2-8 mm, mesokap tipis dengan potensi minyak yang rendah, sedangkan Piscifera memiliki cangkang tipis 0,5-4 mm, bahkan hampir tidak ada. Dengan mesokap yang sangat tebal menjadikan Piscifera memiliki potensi rendemen yang sangat tinggi. Hibrida dari Dura dan Piscifera adalah Tenera, di mana Tenera adalah varietas yang disukai untuk penanaman komersil karena kandungan minyak lebih tinggi dibandingkan Dura. Tipe bahan tanam juga dapat dibedakan berdasarkan warna kulit buah yang dikelompokkan menjadi 3 tipe, Nigresken, Viresken, dan Albesken. Nigresken adalah buah yang pada saat muda berwarna ungu sampai hitam dan pada saat matang berwarna jingga kehitaman. Viresken adalah buah yang berwarna hijau pada saat muda dan ketika matang warnanya berubah menjadi jingga kemerahan, namun ujung buah tetap kehijau-hijauan. Sedangkan Albesken pada waktu muda berwarna keputih-putihan, sedangkan setelah matang berubah menjadi kekuningan dan ujung buah berwarna ungu kehitaman. Hal ini karena rendahnya kandungan karoten pada mesokapnya. Dikatakan bahan tanam unggul jika hibrida dan jelas tetuanya, harus teruji saat ditanam di perkebunan komersil, yaitu dapat beradaptasi pada berbagai kondisi ekstrim. Dari segi pertumbuhannya responsif dan memiliki produksi yang tinggi, yaitu potensi TBS 30-40 ton per hektar per tahun, CPO 6-9 ton per hektar per tahun, rendemen kernel 4,5%, dan rendemen minyak 24-28%. Juga mudah dikelola dengan laju pertumbuhan 40-70 cm per tahun dan masa TBM yang pendek dengan panen perdana umur 27 bulan. Bibit unggul juga tahan atau resisten terhadap penyakit. Bagaimana mengidentifikasi bahan tanam unggul? Di lapangan tidak mudah untuk membedakan bibit asli yang disebut legitim dengan bibit palsu, karena secara morfologi adalah sama. Perlu diingat kembali kecamba yang asli berupa hasil persilangan Dura dengan Piscifera yang memberikan jaminan diperolehnya capaian produktivitas selama 25 tahun sesuai dengan harapan. Masing-masing produsen kecamba memiliki karakteristik berbeda, meskipun semuanya bibit legitim. Untuk identifikasi apakah kecamba asli atau palsu, dapat dilihat dari bentuk dan ketebalan cangkang, di mana pada bibit asli memiliki cangkang tebal, ukuran seragam dalam kondisi bersih dari serabut, serta memiliki stempel yang masif dan tidak teratur sebagai identitas produsen kecamba. Kecamba asli harus bersertifikat dari produsen kecamba dan dibeli dengan satuan harga per butir. Dari hal ini, pemilihan bahan tanam secara selektif sangat penting. Walaupun nilai bahan tanam sebagai faktor produksi adalah sekitar 5-8% dari total biaya produksi. Nilainya ini relatif kecil dibandingkan resiko yang akan ditimbulkan selama 20-25 tahun ke depan, di mana kualitas dan karakteristik bibit kelapa sawit merupakan hal yang sangat krusial dalam memperoleh produksi CPO yang tinggi. Kesalahan dalam memilih dan mengelola bahan tanam akan mendatangkan resiko dalam hal waktu, tenaga, dan kerugian dana yang sangat besar. Saya Novaliza, nantikan video belajar berikutnya.